Oke. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini atau teologi yang kita bahas hari ini adalah pengajaran tentang Roh Kudus ya, dan dunia roh. Nah, biasanya dunia roh itu dikaitkan dengan doktrin gereja ataupun tentang malaikat. Ya, nanti ada sendiri, kalau kita sempat kita akan bahas. Tapi kita bahasnya secara khusus adalah tentang dunia roh jahat, setan, iblis, Lucifer, dan apa itu semuanya. Termasuk personifikasi tentang iblis, tentang setan ya. Nah, itu yang dibahas pertama kali, jadi saya balik. Jadi dunia roh kegelapan dulu, iblis yang kita pelajari supaya konsep kita benar. Nah, baru nanti kita masuk dalam apa peran Roh Kudus dan juga tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia roh itu. Termasuk pekerjaan Roh Kudus, mulai dari melahirkan manusia dan mendirikan gereja, melahirkan gereja, dan pekerjaan Roh Kudus di dalam memberikan karunia-karunia, talenta-talenta. Nah, itu yang seringkali membingungkan kita adalah karunia, termasuk di dalam karunia berbahasa roh ya. Jadi berbahasa roh itu apa sebenarnya? Nah, itu nanti kita panjang ini ya. Nah, karena September saya mengajar di STUJK, ada pembinaan yang di gereja GKI Musana ya, yang ada di Pastur sebelahnya BTC itu mengadakan pengajaran sebulan 4 minggu, jadi 4 minggu itu hari Kamis, setiap hari Kamis seperti hari ini kita. Nah, kita gabung dengan mereka. Nah, itu pelajarannya adalah pelajaran tentang Kristus Yesus, pengajaran tentang kristologi dan penebusan. Nah, itu juga hal-hal yang sangat penting dasar ya. Jadi kita harus tahu penebusan kita tuh bedanya dengan orang Islam, dengan orang Buddha itu apa. Jalan keselamatan kita itu kenapa kekristenan hanya punya satu-satunya jalan. Nah, itu nanti dijelaskan. Nah, setelah itu bulan Oktober, November, sampai Desember, nah kita akan bahas tentang Roh Kudus dan dunia roh ini. Termasuk pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan dunia kegelapan, peperangan rohani juga. Nah, kita akan bahas, kalau memang nanti kita sampai, itu akan bahas sampai ke sebagian kecil dari kitab Wahyu. Ya, kita akan melihat bahwa selalu ada kaitan dari awal manusia diciptakan sampai akhir, itu setan itu bersama-sama terus. Ya, kita masih ingat Kejadian dan juga kitab Wahyu. Itu keberadaan yang dibahas itu yang dari sisi melawan Allah itu adalah setan, ya, iblis dan juga kerajaannya. Dari awal Kejadian sampai Wahyu itu terus apa ya namanya itu melawan Tuhan. Jadi antagonis ya, antagonis terhadap Allah gitu. Nah, kita belajar itu. Nah, sebelum kita masuk dalam pelajaran kita hari ini, nah kita akan masuk dalam doa terlebih dulu ya. Nah, mari kita berdoa dan kita mohon pertolongan Tuhan supaya kita tidak mempelajari tentang setan ini kita jadi takut atau kita jadi berani kelewat batas gitu ya. Kita harus tahu bahwa setan itu ada, dia pribadi, dan kita harus hati-hati dengan pekerjaan setan, termasuk yang juga pernah kita alami atau pernah kita lihat orang-orang yang dikuasai dengan setan sampai kerasukan juga ya. Nah, itu kita harus hati-hati karena itu dunia yang sangat nyata sekali. Nah, kita masuk dalam doa, kita mohon pertolongan Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur di hadapan-Mu. Tuhan, kami hari ini Engkau berikan kepada kami satu kesempatan yang paling indah, yaitu kami merenungkan firman Tuhan, dan semua firman yang berasal dari Engkau, dan juga berasal dari hati Tuhan, yang dibagikan pada kami dengan bahasa yang kami terima, dengan keterbatasan kami dan juga pengertian kami yang tidak bisa menangkap semuanya, dan kami percaya Tuhan memberikan secukupnya bagi kami sebagai manusia, bagi orang percaya, orang-orang yang beriman, kami dapat memiliki satu pengetahuan yang sungguh-sungguh utuh dan sempurna dalam penyampaian dan juga pendengaran kami akan firman Tuhan, sehingga iman kami bertumbuh dan seluruh kehidupan kami sungguh-sungguh dibangun di atas firman Tuhan, dan terutama firman yang menuju dan menunjuk pada Kristus. Karena seluruh pelajaran dunia roh ini adalah pelajaran yang langsung, yang berotoritas, yaitu yang menciptakan malaikat dan juga yang menjadikan malaikat-malaikat yang baik itu akhirnya sebagian memberontak seperti bintang fajar, putra fajar, Lucifer, dan juga seluruh kerajaannya dan anak buahnya, setan-setan semuanya, termasuk dalam pasukan legion yang ada, dan itu masih terus ada di sekeliling kami, dan dikatakan oleh Rasul Petrus bahwa mereka mengaum-ngaum seperti singa dan sangat menakutkan karena suara singa
adalah suara yang sangat menyeramkan yang akan menerkam setiap mangsanya. Tuhan, bawa hati kami supaya kami sungguh hati-hati dengan pekerjaan dunia roh ini, khususnya kelicikan dan kelihayan setan iblis Lucifer ini yang sangat luar biasa, dan kami manusia tidak mungkin bisa tanpa pertolongan roh Tuhan. Tuhan, kami bersyukur bahkan pekerjaan-pekerjaan dalam gereja pun bisa menjadi pekerjaan roh kejahatan, dan itu ada di tangan kuasa Lucifer. Tuhan, bagi kami mungkin kami tidak bisa melihat itu secara langsung, tetapi melalui firman Tuhan kami belajar untuk menguji setiap roh. Dan kami mohon pertolongan-Mu sehingga kami belajar firman Tuhan inilah yang membuat kami bisa melihat, menguji roh-roh ini. Karena ada kebenaran yang mutlak, yang sejati, yang berasal dari pengajaran Tuhan kami Yesus Kristus secara langsung. Dan hanya Tuhan Yesus yang mengajarkan dengan jelas asal-usul dan seluruh siapakah iblis itu, Lucifer dan setan itu, dan seluruh konco-konconya. Terima kasih Bapa, bawalah hati kami supaya kami belajar dengan sungguh-sungguh, mengenal dengan baik dan teliti dalam firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Oke, nah kita akan membaca firman Tuhan ya. Ada 2 teks ayat. Kejadian pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ketiga ya. Kejadian pasal 2. Ayat 1 sampai 3, terus ayat 13 dan 15 ya. Ini agak loncat karena saya hanya membaca tentang si ular ya. Ada kata ular itu. Nah, itu adalah menunjukkan satu pribadi yang memakai, nah nanti kita akan pelajari ini, yang memakai binatang ular sebagai agennya, sebagai alatnya, sebagai apa ya, rumahnya gitu. Dan ular itu, binatang itu bukan setan sebenarnya, tapi ular itu dipakai ya, dipakai untuk mewujudkan supaya bisa dikendalikan, dan itu berkaitan dengan binatang yang tanda petik dirasuki oleh Lucifer itu ya. Dan itu satu misteri sebenarnya. Oke, kita akan bacain. Kejadian pasal 3 ayat 1. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik. Dan ini jelas ular ini ular binatang ya. Yang cirinya itu sangat cerdik. Dikatakan yang paling cerdik dari segala binatang di darat. Nah, di darat itu yang paling cerdik termasuk pinter ya. Dan bagaimana caranya, dan bagaimana dia mau memangsanya, dan bagaimana dia mau menangkap itu dia punya kecerdikan yang sangat brilian ya, sangat berbeda dengan binatang yang lain. Jadi yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan, nah perkataan ini penting, yang dijadikan oleh Tuhan Allah ya. Tuhan Allah, jadi Yahweh, yaitu Elohim itu ya. Nah, ular itu berkata pada perempuan itu. Dikatakan ular itu berkata dengan perempuan itu. Jadi berkata itu artinya apa? Memakai bahasa manusia. Jadi bukan bahasa ular ini. Jadi ular tidak ada bahasanya. Tapi ular itu bisa berbahasa karena apa? Karena ada pribadi yang menguasai ular itu, yaitu iblis. Dan kemudian ular itu bisa berbicara. Jadi bagaimana ular berbicara? Ular nggak punya, ya kita vocal cord ini ya, yang di sini kan manusia bisa bicara kan ada vocal cord itu kan. Nah, ular mana bisa? Kok bisa? Nah, karena ada kekuatan yang luar biasa dari dunia roh, dari iblis yang mendiami, yang ada di dalam ular itu sehingga ular itu bisa berbicara. Nah, sore ini dunia roh ya. Jadi dunia roh masuk ke dunia fisik, dan dunia fisik itu dikuasai dan kemudian bisa berhubungan dengan bahasa manusia. Jadi jelas sekali iblis itu bisa bahasa manusia. Tapi manusia belum tentu bisa bahasa iblis. Bahasa malaikat itu yang istilah kita bahasa malaikat, tapi dia jatuh dalam dosa. Dikatakan di sini ular itu berkata, jadi berhubungan, berbicara dan berkomunikasi kepada perempuan itu. Dan ular itu berkata, demikian berkata, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan. Nah, saudara perhatikan. Karena ular disebut oleh Tuhan Yesus sebagai bapak pembohong, semua yang dikatakan itu sepertinya firman Tuhan, tetapi dia bohong, dia kelabui. Jadi secara nggak sadar, apakah itu firman Tuhan dikatakan iblis? Tidak sebenarnya. Tapi apa yang dikatakan itu dasarnya ada dalam firman Tuhan, cuman dia belokkan. Apa yang dibelokkan? Saudara perhatikan. Tentulah Allah berfirman. Betul nggak? Betul, Allah berfirman. Amin, Allah berfirman. Semua pohon dalam taman ini, betul semua pohon dalam taman ini. Jangan kamu makan buahnya. Nah, ini yang salah. Nah, saudara, di sini dikatakan boleh kamu makan, dikatakan jangan kamu makan.
yang diperbolehkan dijangankan oleh iblis. Yang iblis perbolehkan dilarang oleh Tuhan. Nah, gitu kan. Jadi ini permainan antara yang diperintahkan Tuhan tidak boleh dimakan, yang boleh dimakan dikacaukan oleh iblis. Boleh kamu makan, tidak boleh kamu makan. Jadi dibalik oleh iblis. Nah, ini cara teknik bagaimanakah iblis dari awal mula itu mencobai manusia dengan cara yang begitu jelas memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Jadi perintah Allah itu diambil dan kemudian diramu oleh dia, terus kemudian dihadirkan kembali dengan kalimat-kalimat yang sepertinya sama, tetapi ujungnya beda. Ini cara iblis ya. Jadi keberadaan iblis pertama kali adalah dari binatang, kemudian iblis diam di sana dan mempengaruhi binatang. Binatang itu bisa berbicara dengan manusia. Jadi ada berapa dunia yang berbeda. Pertama, dunia roh iblis dengan binatang sudah beda, kan? Tapi dunia iblis bisa masuk ke binatang. Nah, saudara, banyak orang mengatakan, oh binatang itu bisa nggak kerasukan, bisa nggak didiami oleh setan? Bisa, saudara. Karena Alkitab ada, ya Alkitab bisa, dan Tuhan pun bisa mendiami dan mengatur keledai bisa berbicara, bisa, saudara. Ya, kita ingat Biliam, keledai pun bisa bicara, ya. Jadi ini iblis memakai ular berbicara. Sama. Jadi Tuhan bisa, iblis juga bisa gitu. Jadi ini dunia roh dengan dunia kebinatangan. Jadi binatang juga punya roh ya. Jadi rohnya ke bawah, kalau manusia rohnya bersama ke atas dari Tuhan, berasal dari Tuhan dan kembali pada Tuhan gitu kan. Nah, sedangkan malaikat juga sama, berasal dari Tuhan dan semua itu dari atas ke atas dan binatang rohnya ke bawah ya, dalam pengkhotbah dikatakan demikian. Nah, kita harus mengerti bahwa yang dikatakan di sini adalah semua firman Tuhan yang dikatakan oleh iblis, semua bukan firman Tuhan yang benar, yang tepat, yang persis sama dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Enggak. Dia putar balik. Dia mengelabui. Dia mempermainkan firman Tuhan dan dia kemudian yang boleh menjadi tidak boleh. Yang diizinkan menjadi tidak boleh diizinkan. Yang dilarang menjadi boleh, boleh kalau kamu. Nah, saudara, ini satu apa ya? Satu toleransi sebenarnya kalau kita ngomongin, satu kehendak yang dibuka semuanya. Nah, harusnya ditutup terus dibuka. Nah, dikatakan di sini, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini, semua pohon ya, jangan kamu makan buahnya. Bukan. Nah, dia bertanya. Jadi kalau dia ngomong iblis salah nggak? Ya nggak juga. Kenapa? Walaupun kalimat dia salah kan dia bertanya. Bukan benar nggak? Jadi kalau iblis mengatakan, benar ya Tuhan ngomong ini, nggak ada bukannya, nggak ada pertanyaannya. Nah, itu berarti iblis dengan tegas menolak dan langsung melawan firman Tuhan. Enggak. Untuk manusia, dia berikan pertanyaan selalu supaya manusia itu punya satu keinginan tahu dan terusik gitu kan, dan kemudian dia mulai terbuka pikirannya di situ. Ayat 2. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu. Nah, otoritas perempuan itu tidak berbicara dengan suaminya, dia bicara sendiri langsung. Padahal yang mendapatkan perintah itu suaminya, dan dia waktu itu belum ada ya, karena belum diciptakan. Nah, waktu suaminya mendapatkan baru bersama dengan dia. Nah, dia tidak bicara otoritas kepada suaminya, kepada Adam, tapi dia langsung berbicara dengan ular itu. Dan ini sudah masuk dalam perangkapnya. Lalu saat perempuan itu pada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Boleh, saudara. Bukan jangan. Jelas perempuan ini benar. Boleh kami makan. Ya, jelas ya, benar kan? Nah, saudara perhatikan ayat 3. Tetapi tentang buah yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati. Dan bukan akan mati, mungkin mati. Ya, kalau dijadikan oleh Tuhan perintah itu pasti mutlak dan konsekuensinya, resikonya itu jelas. Saudara, perempuan ini mengatakan nanti kamu akan mati. Padahal dikatakan bukan nanti, kamu akan mati, pasti kamu mati. Dan perempuan ini sudah mulai menambahkan nanti saya mati. Padahal dikatakan kamu makan, kamu mati langsung. Ya, pada waktu kamu makan. Nah, itu ada satu permainan kata yang kemudian karena melayani iblis, nah perempuan ini mulai mengendorkan seluruh daripada kalimat-kalimat firman Tuhan, dan ketegasan firman Tuhan itu mulai ketarik dia, ya, mulai molor dia, mulai
ya boleh apa ya, kalau orang mulai bisa direnggangkan, ya cair gitu. Dan itu bahaya sekali. Ya, apa yang ditulis Alkitab dikatakan Tuhan itu kita nggak boleh ubah. Walaupun kita mau memperhalus sekalipun, kita nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya itulah firman Tuhan. Jadi nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang. Ya, dikatakan jelas sekali. Terus kita lihat ayat 4. Tetapi ular itu berkata pada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, kamu nggak akan mati. Dikatakan pasti mati, nggak akan mati. Nah, semua diputar balik. Saudara. Jadi Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes, ya, bahwa iblis bapak pembohong itu betul-betul, saudara. Arti pembohong ini bukan cuma menipu, bukan ya, tapi memutarbalikkan seluruh firman itu supaya kita terpleset jatuh karena licin dan dia buat supaya kita jatuh. Dan itu cara iblis supaya kita tuh terperangkap di dalamnya dan didakwa di dalamnya dan kita dihancurkan sehancur-hancurnya dan mengalami maut seperti dia. Ya, jadi ini jelas. Dikatakan jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Ya ditambahi oleh perempuan itu kan, nanti kamu akan mati. Padahal tidak boleh makan. Jangan kamu apa, nggak boleh makan, nggak boleh tambah-tambah, nggak boleh apa ya istilahnya diperhalus sekalipun nggak boleh. Dan iblis katakan sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah dia sudah masuk ini. Ya. Nah kita lihat saudara, kita belajar bagaimana teknik iblis, bagaimanakah iblis menjatuhkan manusia dan bagaimana kalimat-kalimat itu bisa mempermainkan dan menjebak manusia dan kemudian manusia mulai kendor, mulai cair dan ketegasan terus kemudian kekuatan firman Tuhan otoritasnya itu dia mulai turun dan di situ dihantam oleh iblis langsung. Pastilah dikatakan mati, dikatakan tidak akan mati, kamu gak akan mati. Dan apa yang dikatakan? Surah kalimat ditambahkan oleh iblis, ayat yang kelima. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu yang baik dan yang jahat. Ya, tapi dalam dosa. Tahu yang baik dan jahat, tetapi di dalam dosa. Jadi seluruh kecenderungan hatinya dalam melakukan dosa, tahu baik dan jahat, tetap ada yang melakukan jahat terus. Dan itu sifat manusia dalam dosa. Kerakusan kita, keinginan kita, egois kita, surah itu sudah natur alami waktu jatuh dalam dosa. Surah itu betul-betul itu kita alami dan kita tidak akan menyangkalinya. Dan ini jebakan dari setan ya. Dan akhirnya masuklah perempuan itu. Dan ceritanya jelas. Akhirnya perempuan itu makan dengan suaminya, dengan Adam, dan jatuh dalam dosa dan terjadi satu kalimat-kalimat yang seram sekali gitu ya. Dan Tuhan marah sekali. Nah, ayat 13. Kemudian berfirman Tuhan kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku. Nah, kalimat kata kerja ini, memperdayakan aku. Ngakali, aku menjebakku. Aduh, aku akhirnya jatuh. Memperdayakan. Jadi saya akhirnya dipermainkan oleh dia. Saya tidak mendengarkan firman Tuhan, tidak memegang firman Tuhan, karena mendengarkan dia dan saya ingin menjadi seperti Allah dan kepingin makan buah itu dan hasil buah itu apa? Saya tidak akan mati, sekali-sekali tidak akan mati dan saya menjadi seperti Allah. Jadi ini apa ya? Seperti iblis memberikan satu semacam kalau kita ngomong itu semacam janji-janji palsu. Ini kamu kalau makan begini, kamu jadi seperti Allah, kamu akan bebas, kamu bisa melakukan apapun dan seperti Allah itu bayangkan saudara seperti Allah. Kuasamu yang luar biasa. Dan apa yang dilakukan oleh iblis Lucifer itu, dosa dia dan kejatuhan dia, keinginan dia itu dihantamkan kepada Adam dan Hawa. Dia jatuh di tempat yang sama, bagaimana dia jatuh kepingin menjadi seperti Allah, dan jatuhnya dia itu juga dihantamkan kepada manusia. Keinginan dia juga jadi keinginan manusia. Saudara, kenapa iblis itu tidak bisa diampuni oleh Tuhan? Ya, karena iblis nggak ada yang menggoda, kalau manusia ada. Itu salah satu jawaban secara praktis ya. Jadi karena iblis diciptakan tidak berdaging. Iblis diciptakan tidak mendapatkan belas kasihan dan anugerah Allah. Jadi kalau begitu jatuh dalam dosa, itu langsung tidak ada pengampunan, tidak ada pertobatan, dan iblis tidak bisa bertobat. Ya, saudara harus tahu ini. Jadi manusia nggak bisa bertobat, ya iblis sama. Ya, kalau kita mendengarkan firman Tuhan tiap minggu, tapi nggak berubah-ubah hidup kita, egois dan semuanya, apa bedanya kamu dengan iblis? Ya, ada kemiripan. Ya, manusia yang jahat itu disebut sebagai iblis. Oke, kita
baca ini ya. Nah, kita lihat sekarang yang paling membuat kita kaget sekali kalimat daripada Rasul Paulus. Saudara, apa ini? Perhatikan saudara. Ya, 2 Korintus 11 ayat 14. 2 Korintus 11 ayat 14. Sebab orang-orang, ayat 13 saya baca ya. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang, yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Wah, serem sekali ini. Menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Wah, saudara, luar biasa ini. Siapa yang dibinasakan oleh Tuhan Yesus? Di dalam Matius pasal 7. Coba kita lihat ya, Matius pasal 7 ayat 21. Matius pasal 7 ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan? Wah, mengusir iblis, saudara. Mengusir setan. Demi namamu mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Nggak taunya itu konconya setan. Mengusir setan, dia sendiri setan. Kok bisa gitu? Maling teriak maling. Nah, itu kan dikatakan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala kamu daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi orang-orang mengadakan mujizat, orang-orang ngurus setan itu, oleh Tuhan katakan, aku tidak kenal kamu. Kenapa? Karena pekerjaan setan yang kamu lakukan. Pekerjaan iblis yang kamu lakukan. Nyalah aku binasakan engkau. Dan kerajaanmu, kerajaan di dalam kerajaan iblis yang masuk dalam kerajaan neraka. Dibuang oleh Tuhan. Saudara, ini paralel yang membuat kita itu terkejut sekali. Saudara, dikatakan jelas sekali. Dikatakan mengusir setan, tapi kok dibuang dalam bersama-sama dengan setannya. Loh, padahal kamu itu kan harusnya melawan setan. Loh, kamu sekarang hidupmu bersama-sama dengan setan. Di dalam kerajaan kegelapan itu ya setan semua. Dan ini bukan orang biasa, ini pendeta-pendeta, rasul-rasul palsu, nabi-nabi palsu, dan yang menyuarakan suara setan, mengkhotbahkan suara setan, dan memanipulasi Alkitab. Alkitab tidak boleh begini, harus tegas, kita manipulasi. Oh, Alkitab boleh, kok nggak apa-apa. LGBT itu nggak apa-apa. Ya, kita harus mengerti itu sakit penyakit. Oh, firman Tuhan itu sangat mengerti bagaimana orang-orang yang LGBT, orang lesbianisme, homoseksual, transgender, Tuhan itu ngerti, Tuhan itu mengasihi mereka. Saudara, di Alkitab tidak ada yang bisa melembutkan Tuhan melihat dosa. Saudara. Tuhan katakan kekejian. Saudara, kita nggak bisa seperti iblis. Oh ya nggak apa-apa, dia kan sama-sama manusia. Kita harus mengasihi dia. Dan semua kalimatnya firman Tuhan. Jadi kita kehilangan seperti Adam dan Hawa, kehilangan otoritas, ketegasan perintah Allah, dan kita kemudian bertoleransi dengan dunia ini. Dan siapa yang mempromosikan dengan kekuatan luar biasa? Pendeta-pendeta yang setuju dengan homoseksual yang harus diterima, ya homoseksual yang harus orang-orang yang lesbianisme, transgender seperti itu. Wah, itu juga kan umat Tuhan juga. Tapi mereka tidak berani menegur itu adalah dosa dan itu ada kekejian bagi Tuhan. Tapi mereka terima, ya gereja kita kan gereja orang berdosa. Saudara, kalimat kita seperti setan, seperti iblis. Jadi kamu itu menyuarakan firman Tuhan atau enggak? Enggak. Kamu orang-orang yang berkhotbah, yang Tuhan katakan, aku tidak kenal kamu. Kamu semua pembuat kejahatan. Waduh, ngeri sekali ini. Ya. Oke, kita lanjutkan ini ya. Nah, saudara perhatikan. Nah, kita membahas tentang konsep-konsepnya sekarang ya. Seperti biasa, karena ini seperti kita kuliah juga. Ya. Dan ini bisa diberikan kuliah semester untuk S2 biasanya ya, kalau detail gitu. Tapi ini saya coba untuk meringkas. Nah, saudara perhatikan, yang pertama, kesalahan pengertian dan miskonsepsi tentang setan dan kerajaan kegelapan itu terjadi di mana-mana. Apa yang membuat kita itu salah? Karena kita dari kecil ditakut-takuti dan dibentuk, dicekokin dengan pengertian-pengertian yang salah. Dan kita tahu dunia setan itu ada, jin semua itu ada.
bukan tidak ada. Genderuwo, kuntilanak, apa semua itu semuanya bentuk-bentuk manifestasi dari setan dan kerajaan roh-roh jahat itu. Ya, jadi kita harus tahu. Kenapa? Karena itu ada di depan hidup kita dan bersama-sama kita, dan semua itu kita harus tahu bahwa bumi ini saudara di dalam kegelapan dan dikuasai dengan roh-roh jahat ini. Dan kita tahu banyak orang-orang yang perdukunan, dikuasai kejahatan semua dan roh-roh jahat ini. Dan mereka berhubungan dengan dunia seperti ini, saudara. Dan kita harus hati-hati. Dan orang Kristen dilarang keras menghubungi dukun-dukun. Ya, orang-orang pinter dengan kuasa-kuasa tanda petik, sihir dan ilmu-ilmu yang di luar daripada batas kemampuan manusia yang berkaitan dengan dunia roh. Nah, kalau di barat, saudara, itu Halloween. Yang tahu Halloween ya, hari setan. Jadi hari setan diperingati dan semuanya figurnya tuh memakai rupa-rupa setan dengan mukanya, terus kemudian iblis yang ada tanduknya, terus kemudian giginya ada taringnya seperti Dracula, atau kalau di Indonesia tuh kuntilanak, hantu, dan semua bentuk manifestasi semua itu. Figur-figur seram di setiap suku-suku bangsa dan kebudayaan-kebudayaan itu yang membuat kita akhirnya tidak bisa melihat dengan jelas, dengan jernih, setan itu apa sebenarnya, ya. Dan setan sangat senang kalau dia disenangi, dipuji-puji, kemudian diagung-agungkan. Wah, senang sekali setan. Kenapa? Karena ya itulah keinginan setan. Dia mau jadi seperti Tuhan, dipuji-puji. Nah, saudara, kemudian biasanya manifestasi itu apa? Kita kemudian memakai semua penampilan kita itu yang berkaitan dengan dunia sebenarnya. Saudara perhatikan nih, sebenarnya kita sedang dijadikan seperti binatang, ya, oleh setan. Coba perhatikan. Manusia bertanduk, loh, tanduk itu kan binatang. Punya gigi taring. Nah, taring itu kan binatang. Terus kukunya werewolf gitu kan. Manusia menjadi serigala gitu. Karena ini semua berkaitan dengan dunia klinik, mistik dan mitos serta dunia-dunia yang begitu ragam dan menyesatkan kita. Dan itu ada semua dalam buku-buku yang semuanya. Termasuk dalam buku-buku Yunani. Saudara, kita tahu ada yang berkaitan dengan dunia dewa, dunia manusia, dunia binatang, dan ada ular-ular yang bisa berbentuk dewa menjadi ular gitu. Ya, jadi dewa-dewa itu bisa membuat dirinya itu dikenal dengan bentuk-bentuk binatang-binatang. Nah, saudara, ini sesuatu yang wajar di dalam kehidupan dunia kebudayaan seperti itu. Nah, kemudian apa? Karena bentuk-bentuk yang menyeramkan itulah yang diambil, kemudian dipakaikan, dan tanduk, gigi taring, kemudian mata melotot, kemudian usus yang keluar, kostum-kostum menyeramkan. Waduh, saudara, itu semuanya untuk apa? Supaya kita tidak kenal lagi siapa setan, saudara. Jadi seolah-olah setan itu tidak lagi sesuatu yang begitu berbahaya, itu menjadi teman kita. Dan di jalan-jalan Asia Afrika di Bandung, ya cosplay itu ya, cosplay yang untuk orang-orang itu semua itu, itu ada yang kuntilanak kepalanya 3 gitu kan, terus ada binatang-binatang campur dengan Marvel, toko-toko Iron Man, itu semua campur di sana. Dan saudara tahu, itu menjadi permainan dan menjadi sesuatu yang akhirnya dunia kegelapan itu menjadi teman kita, dan kita kemudian terbiasa, terpola, dan kita secara nggak terasa mempromosikan hal-hal kegelapan yang harus diterima dan disenangi oleh manusia. Nah, termasuk hari ini di Indonesia selama hampir 5 tahun lebih ini, seluruh filmnya adalah film tentang setan, KKN setan, ya, pengabdi setan. Wah, serem tuh, semua setan. Nah, kenapa saya membahas dalam setiap hari Kamis Doctrine for Life Theologia ini? Itu berkaitan dengan kondisi yang ada di sekeliling kita. Filmnya bagaimana, bukunya apa. Dunia barat sudah lewat ya, zamannya Harry Potter, zamannya Van Helsing, terus kemudian yang zamannya Keanu Reeves itu yang kemudian menyembuhkan orang kerasukan dan kemudian dia mengejar, atau sebelum dulu ada namanya Ghostbuster, ya, terus Casper itu kan. Nah, itu juga sama, itu kan dunia roh. Dan di Indonesia itu kemudian lebih menyeramkan lagi. Kenapa? Karena itu yang diangkat hal-hal yang bersifat kenyataan ya. Kenyataan ini pernah dialami masyarakat di seluruh suku-suku itu, kemudian difilmkan dan dibumbui dengan sound system, dibumbui dengan kostum-kostum dan dengan teknik-teknik, akhirnya membuat orang yang lihat itu akhirnya diindoktrinasi, saudara. Dan mereka akhirnya percaya. Sampai pulang pun akhirnya bisa ketakutan dia. Kenapa? Karena dididik seperti itu, saudara. Nah, ini bahaya sekali, ya.
sangat bahaya. Nah, sekarang ada penelitian ini ya, survei. Di Amerika, ini khusus di Amerika ya, dunia barat, Eropa juga. Saudara, percaya kepada Allah dibandingkan dengan percaya pada setan, saudara kaget sekali. Saudara. Kaget sekali. Banyak orang barat itu, termasuk mungkin di Indonesia saya nggak tahu, nggak ada penelitian, kalau di barat ada. Ya, di pooling, kemudian disurvei. Nah, saudara bayangkan, 1:5. Jadi 5 orang itu, ya, 1:5 orang itu, 1 percaya Tuhan, 4 tidak percaya. Sedangkan 4 percaya setan, 1 nggak percaya. Jadi kebalikin. Jadi malah percaya setan itu ada dan bergumul dengan manusia, sedangkan Tuhan nggak ada, nggak hadir. Mereka percaya setan ada. Oh, setan itu ada di sekeliling kita, akan menakut-nakuti kita. Nah, setan hadir bersama kita, Immanuel. Saudara, kita mana Tuhan? Ya kita seperti menjadikan Tuhan seperti setan. Kalau kita berdoa, kita sakit gitu. Tuhan, di mana hadiratmu Tuhan? Aduh Tuhan, di mana kamu Tuhan? Saya sakit Tuhan, saya mau mati Tuhan. Nah, banyak orang-orang yang mengalami hal seperti ini, itu kemudian menurunkan hadirat Tuhan itu seperti setan. Jadi supaya hadirnya seperti yaitu yang bisa diterima dengan kondisi yang ada semuanya. Waduh, saudara, ini barat dan timur beda jauh. Timur itu begitu keranjingan dengan dunia seperti itu. Barat begitu nggak mau tahu soal dunia roh. Tapi mereka mulai tahu, mulai mengakui adanya setan daripada adanya Tuhan. 1:5. Jadi ditahyulkan gitu. Dulu nggak ada yang percaya. Abad-abad 19 awal, saudara, nggak ada yang percaya setan. Jadi para hamba Tuhan juga yang dikirim, para penginjil juga, itu konsep setan nggak ada. Begitu masuk ke daerah suku Kalimantan, kemudian masuk ke Papua dan semuanya, mereka kaget sekali. Kenapa? Ada dunia tanda petik yang mempengaruhi orang-orang yang sepertinya dibawa oleh roh kerasukan dan seperti itu. Wah, saudara, itu di depan mata. Dan itu ada. Ya. Dan diperparah lagi dengan apa? Dengan dongeng masyarakat, mitos, legenda, fantasi, termasuk buku-buku, film-film yang ada di Indonesia. Nah, ini membuat kita akhirnya percaya setan yang bukan yang benar menurut Alkitab, tapi menurut tafsiran manusia dan suku-suku bangsa. Ya, Allah dan setan itu sudah perhatikan adalah di dunia roh. Ya, jadi dunia roh, dunia kita manusia yang kita lihat bersama-sama, dan kita juga punya roh yang sama. Kita punya roh dan bisa berhubungan dengan roh Tuhan, bisa berhubungan dengan dunia itu melalui roh kita. Tetapi saudara tahu bahwa ada dunia di bawah kita, dunia binatang, dunia yang tidak terlihat, dan dunia-dunia yang lain. Nah, itu ada. Dan kemudian ada dunianya Tuhan yang Maha Kudus, surga dan semuanya, malaikat-malaikat itu. Dan kita melihat ada perbedaan-perbedaan dan lapisan-lapisan dan wilayah-wilayah yang berbeda. Nah, di dalam Alkitab dikatakan kita tidak diperbolehkan menghubungi dan mencari hubungan dengan dunia roh, kecuali Tuhan yang melakukannya. Jadi seperti Tuhan memanggil Elia dan Musa, itu dunia roh. Tuhan panggil, dan kedua orang ini dengan tubuhnya, dengan kehadirannya dalam roh itu bisa dilihat oleh murid-murid. Ya, waktu murid-murid melihat Tuhan Yesus memanggil Elia dan Musa, murid-murid tahu ini Elia, ini Musa. Padahal mereka nggak pernah kenal. Itu sudah ribuan tahun yang lalu. Lo murid kok tahu ini Musa, ini Elia? Kok tahu? Dari mana tahunya? Nah, itu dunia roh. Dan kekuatan Tuhan yang memberitahukan itu dengan kehadiran itu, langsung Tuhan secara nggak usah diperintahkan, murid-murid langsung tahu. Kenapa? Karena Tuhan membukakan satu rahasia dan mereka mengerti. Dan kita juga sama. Nanti kita ke surga, kita tahu ini Adam, ini Hawa, ini Yakub, ini Israel, ini suku-suku, dan kita tahu semuanya apa yang ditulis dalam Alkitab. Dan bagaimana nanti di surga kita berkenalan dengan mereka. Aduh, saya nggak tahu bagaimana indahnya, dan itu semua bukan seperti terjadi seperti sekarang ini. Kita yang terbatas pikiran kita. Dan Tuhan membukakan itu dalam dunia roh, ya, dunia roh yang berhubungan dengan dunia manusia. Dan ini sangat jelas sekali itu ada. Nah, saudara, kemudian kita lanjutkan. Saudara, setan dalam Alkitab, ya, setan dalam Alkitab, dalam konsep referensi Alkitab, mulai dari Kejadian itu apa sih sebenarnya setan itu? Nah, saudara, dalam Perjanjian Lama dan juga dalam Perjanjian Baru, nah saya bacakan dalam Perjanjian Baru ya, tentang ular tadi dibahas kembali dalam Wahyu pasal 12 dan pasal 20. Kejadian pasal 3, 1 sampai 15 tadi, itu dibahas di dalam kitab terakhir Alkitab, di kitab Wahyu.
Dan sama disebut ularnya, cuman ditambah ular tua. Ular tua. Nah, Wahyu pasal 12 ya, ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan naga besar itu si ular tua. Nah, saudara perhatikan ya. Dan naga itu, tadi kan ular ini ular yang seperti kita lihat ular itu. Ini menjadi naga. Saudara. Naga itu kita lihat konsep kita tentang naganya di China gitu kan. Naga yang hebat, yang bukan ular biasa ini. Ular yang punya kekuatan seluruh semesta alam. Ya, tubuhnya, mukanya seperti singa, terus kemudian sisiknya seperti ular. Semua raja, raja laut, raja udara, raja hutan, raja udara, dan semuanya raja semua dalam tubuh naga itu semua raja. Saudara harus tahu konsep ini. Jadi dalam tubuh naga orang-orang Chinese itu semua adalah konsep penguasaan jagat semesta ini dalam satu binatang yang dijadikan satu, yang dilukis, digambarkan menjadi mitos naga. Dan itu ada dalam Alkitab. Apakah mitos naganya orang China ini sama dengan orang-orang Barat? Pasti sama, ada kaitannya. Kenapa? Karena itu sumbernya sama. Sumbernya sama. Sumber dari mana? Dari ceritanya Adam dan kemudian ke bangsa-bangsa kan. Nah, saudara di sini mulai kapan itu kita baca? Dan ular naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan. Nah, ini lengkap datanya. Lengkap. Jadi naga besar, ular tua, iblis, setan. Jadi sama ini. Ular tua, ular yang ada dalam Kejadian, sama-sama ular itu, dan kemudian dikatakan iblis atau setan. Sama, saudara. Ini menunjukkan satu pribadi yang sama. Yang mencobai Tuhan Yesus juga sama. Ya sama ini. Yang mencobai beberapa nabi-nabi juga sama. Ini semua sama. Dan dikatakan yang menyesatkan seluruh dunia. Dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Nah ini. Jadi dari surga dia memberontak, dibuang oleh Tuhan ke bumi. Jadi bumi belum berbentuk kosong dan kacau balau. Kenapa kacau sekali bumi? Sebelum Tuhan menjadikan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai hari ketujuh, bumi kacau. Karena di situ kerajaan kegelapan. Gelap dan kacau balau. Karena di situ kegelapan. Dan kenapa Tuhan menjadikan bumi menjadi dasar dari seluruh ciptaan, dan dia menciptakan manusia di situ, semua keindahan kebaikan di situ. Saudara, kenapa? Karena Tuhan ingin menyatakan seluruh jagat semesta alam ini, dunia apapun adalah milik Tuhan, dan dia jadikan itu. Itu kedaulatan Tuhan, dan itu keilahian Tuhan. Memamerkan kepada setan, dan kamu tidak akan bisa menguasai lagi dunia bumi yang tidak berbentuk ini. Karena aku akan bentuk dan manusia menguasainya. Dan setan marah sekali, kenapa? Kok manusia sekarang yang berkuasa? Loh, aku kok nggak berkuasa? Nah, di situ dicobailah manusia. Yaitu motivasi pertama kali, ya kita lihat ini. Oke, kita sekarang lanjutkan ya, kita lanjutkan. Perhatikan saudara, ya. Nah, saudara, setan atau satan itu dalam bahasa Ibrani artinya apa? Saudara, artinya adalah musuh, melawan, anti Tuhan, ya, selalu melawan Tuhan dan tidak pernah taat, tidak pernah tunduk pada Tuhan, selalu melawan sampai mati dia melawan. Jadi setan itu pejuang sejati di dalam dosa. Pejuang sejati di dalam keegoannya. Dan dia sampai mati. Memusuhi Allah. Sampai dihukum Allah. Karena dia tidak bisa bertobat. Dia tidak bisa menyesal. Dan dia tidak punya hati belas kasihan. Nggak ada. Ya, setan nggak ada kasihnya. Hatinya nggak ada kasihnya. Jadi kalau setan, kita berteman dengan setan, kita mendapatkan kasih yang palsu. Ya, yang akan menghancurkan kita. Nah, dalam perjanjian baru dipakai kata diabolos, ya, dalam perjanjian baru. Artinya yang menghasut, yang membuat kita berbohong, yang membuat kita akhirnya menyelewengkan semua yang benar menjadi nggak benar. Nah, itu diabolos. Dalam bahasa Inggris disebut devil. Nah, devil itu dari bahasa awalnya Anglo-Saxon itu namanya evil, ya, evil. Bentuknya E-Y-F-E-L, devil, ya, roh jahat. Nah, di dalam bahasa Latin kemudian menerjemahkan dari bahasa yang ada, putra fajar atau cahaya pembawa cahaya. Jadi putra pembawa cahaya. Cahaya apa? Cahaya kemuliaan Allah sebenarnya. Nah, itu dari kata Lucifer dibagi menjadi dua. Lux, ya. Lux itu sabun, lux itu sabun yang mewah, sabun yang bercahaya, sabun yang indah gitu kan. Lux atau bahasa lucis, ya, bahasa Latinnya itu lux dan lucis. Dan kemudian fere. Fere itu artinya membawa. Lucifer. Lucifer dari lucifere. Lux fere.
atau Luciferi, Lucifer. Nah, saudara, ini dari bahasa Latin. Lucifer itu dari bahasa Latin yang menerjemahkan Alkitab bahasa Ibrani dari kata Satan, Satana atau Satanos, dan kemudian dibawalah dalam bahasa Latin menjadi bahasa menerjemahkan dengan kata-kata apa yang ada dalam Alkitab. Ya, pembawa cahaya putra fajar, dan dikatakan Lucifere, Lucifer, dan disingkat menjadi Lucifer, pembawa cahaya bintang fajar. Dan kita tahu bintang fajar itu adalah planet Venus yang muncul saat dini hari, yang begitu terang. Kalau kita pagi-pagi itu ada planet yang begitu besar terang, itu Venus, ya. Itu bukan bulan. Loh, kok bulan ya? Siang-siang hari kok ada bulan, pagi-pagi? Bukan bulan. Bulan itu malam. Ya. Kalau pagi itu Venus, ya, itu disebut sebagai putra Venus, putra cahaya fajar, ya, cahaya pada waktu dini hari. Nah, saudara, dalam bahasa Perjanjian Baru, ada dalam 2 Petrus pasal 1:19 dikatakan fosforos, yang namanya juga Lucifer, dari kata fosfor. Fosfor itu cahaya, fos itu, jadi pembawa cahaya. Yeskiel juga sama, dikatakan penguasa neraka. Ada orang mengatakan, wah, ini penguasa neraka. Saudara, iblis bukan raja neraka, penguasa neraka. Yang menguasai segala sesuatu adalah Tuhan. Jadi termasuk neraka itu bukan kerajaan iblis. Ya, neraka itu bukan kerajaan iblis. Neraka itu adalah semua tunduk kepada Allah, dan penguasanya betul iblis-iblis di sana. Tapi neraka itu adalah diciptakan Allah untuk tempatnya iblis dihukum. Jadi bukan iblisnya penguasa dan raja atau pemilik dari neraka ini, bukan. Neraka itu yang miliki Tuhan. Karena yang menciptakan dia miliknya dia. Dan surga yang menciptakan dia juga sama. Di mana surga ataupun neraka, surga di mana Tuhan berhubungan dengan manusia, yaitu wadahnya itu surga. Ya, di mana hadirat Allah di situ, tapi Allah sendiri itu tidak bisa ditampung oleh apapun, karena Allah jauh lebih besar dari apapun. Ini saya ingin kita belajar melampaui daripada semua pemikiran, dan juga dengan iman kita mengerti Allah yang tak terbatas itu. Ya. Sedangkan Lucifer dan seluruh setan-setan sangat terbatas dan gampang sekali dilemparkan oleh Tuhan, sangat mudah. Jadi kalau kita dijamin Tuhan beserta kita, roh Allah dalam hatimu, dan tidak ada roh yang lebih besar dari dia, Roh Kudus, roh Tuhan itu, jangan takut. Saudara, kita jangan takut. Kenapa? Karena roh kita itu, Roh Kudus itu jauh lebih besar daripada roh itu semuanya, dan kita bisa mengandalkan Roh Kudus untuk melawan roh-roh jahat itu. Nah, kenyataannya kita karena diindoktrinasi, dicekokin dari kecil, akhirnya kita takut-takutan. Ketakutan sendiri. Takut dengan dunia roh, takut dengan setan-setan, takut dengan hal-hal yang bersifat mistik. Kalau kita jalan malam-malam di kuburan, takut-takut sendiri. Ya, bukan, orang mengatakan bukan takut binatang atau setan, Pak, tapi takut maling, Pak, takut rampok. Ya, itu bisa kalau seperti itu. Tapi kalau kita tanpa sebab takut seperti itu yang dididik, nah, saudara, kita jatuh ke dalam pengertian yang melemahkan kita kemudian melihat siapakah setan ini. Ya, jadi kita harus mengerti ini. Oke, nah, saudara, perhatikan. Sekarang kita menerima penjelasan. Setan itu adalah pribadi. Ya, perhatikan ya, pribadi. Mempunyai bahasa komunikasi dan bisa berkomunikasi dengan manusia, bisa berkomunikasi dengan Tuhan, dan bisa berbicara dua arah dengan Tuhan. Ya, two ways, ya, bukan one way ya, tapi two ways. Jadi dengan manusia juga bisa berbicara dan berkaitan. Dan itu terjadi sejak Adam, Tuhan Yesus, itu iblis berbicara dan bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, bercakap-cakap dengan Adam dan Hawa. Saudara, ini bisa loh cakap-cakap ya. Jadi ini ada disebut sebagai pribadi, karena pribadi bisa bercakap-cakap dan bisa memakai bahasa tanda petik dengan Allah, bahasa iblis dengan Allah, malaikat itu dengan Allah itu apa? Kita nggak pernah tahu bahasa Allah dengan iblis apa. Jadi Allah itu pasti seperti iblis berbicara dengan manusia, iblis, malaikat itu punya kemampuan bisa merendahkan berbicara dengan manusia, bahasa apapun iblis bisa. Semua manusia dia bahasa apapun dia bisa. Jadi kalau ada orang kerasukan setan, orang bisa bahasa Mandarin, bisa bahasa Belanda, bisa bahasa. Kita kaget, dua orang kerasukan bisa bahasanya ini. Saya punya emak juga sama ya, emak saya itu juga sama. Dia bisa, kalau sudah roh orang Belanda itu datang, setan dari Belanda itu datang, dia bisa bahasa Belanda. Ketemu orang Belanda dia bisa bahasa Belanda. Dia nggak pernah belajar bahasa Belanda. Dan waktu dia kerasukan bahasa Mandarinnya, dia bahasa Mandarinnya. Wow, gitu kan pakai bahasa Mandarin.
bahasa yang lain ya bahasa lain. Loh, kok bisa? Karena setan bisa bahasa manusia semua. Jadi kalau orang kerasukan bisa bahasa macam-macam, ya karena dia setannya masuk ke orang Belanda ya bahasa Belanda, setan masuk ke orang Inggris bahasa Inggris, ke orang Chinese bahasa Chinese, orang Jawa bahasa Jawa. Kan gitu, Saudara. Jadi pribadi yang bisa berkomunikasi dengan berbagai bahasa manusia. Nah, Saudara, nanti kita akan belajar tentang bahasa roh. Ini berkaitan dengan bahasa-bahasa ini, Saudara. Ya, jadi bukan bahasa yang tidak ada maknanya, bukan, Saudara. Itu bahasa-bahasa yang berkaitan dengan dunia roh. Ya, bahasa-bahasa yang bersifat dua arah. Jadi orang yang berbahasa roh seperti dukun-dukun, bermantra dan semuanya, mereka sedang berbicara dengan setan, berhubungan dengan setan. Nah, apakah bisa Pak di gereja bahasa roh itu bisa berhubungan dengan Tuhan atau dengan setan? Bisa dua-dua. Kita harus menguji semuanya. Jadi waktu saya berbahasa roh, kamu berbahasa kepada siapa itu? Kalau kamu konsepmu benar, ya berarti pada Tuhan. Kalau konsepmu salah, ya berarti pada setan. Jadi tidak semua bahasa roh itu bahasa yang berbahasa dengan Tuhan. Kadang-kadang orang nggak sadar dia berasa seperti itu. Dia sedang berbicara dengan roh setan. Di dalam gereja, iya, bisa. Wah, ini berbahaya sekali. Jadi, malaikat itu bisa bahasa semua dan dia bisa saudara mempermainkan bahasa ini. Aku setan, aku legian. Menjadi perempuan, aku legian. Nah, saudara bisa. Jadi perempuan, jadi anak, jadi apapun. Dia bisa. Bahasanya apapun dia bisa. Wah, kemampuan setan itu luar biasa loh. Ini yang nggak pernah orang pikir. Saudara, kita kadang-kadang merendahkan setan, kemampuan setan kita rendahkan. Dan setan bisa berbicara, berkehendak, menipu, mempermainkan firman Tuhan, dan dia tahu firman Tuhan, dia ambil firman Tuhan, dan waktu mempermainkan dan mencobai Tuhan Yesus, saudara. Setan itu apal semua firman Tuhan. Titik komanya dia tahu semua, saudara. Dia tahu yang benar, tapi dia menyuarakan yang tidak benar. Dia mencuplik kitab ulangan. Setan itu ngerti Taurat. Dia waktu mencobai Tuhan Yesus, dia pakai kitab Taurat. Wah, kita kaget sekali. Kenapa banyak pendeta-pendeta palsu, rasul-rasul palsu itu ngerti firman Tuhan tapi menyelewengkan? Ya, itu anak buah setan. Tidak memberitakan yang benar, tidak memberitakan tentang Kristus, memberitakan tentang dirinya, tentang kerajaannya, tentang kesuksesannya, bagaimana dia membangun gereja banyak di mana-mana, pelayanan luar biasa. Saudara, itu semua kita harus hati-hati. Apakah itu memuliakan Tuhan enggak dalam pelayanan kita? Apakah itu pengaruh dari kesombongan yang dibawa dan kemudian dipupuk oleh setan, dan kita secara nggak sengaja seperti Daud memamerkan, menghitung tentaranya. Wah, saya berhasil, ini berapa tentara saya hebat. Dan roh jahat itu ada dalam diri Daud, ada dalam diri pendeta. Walaupun pendeta sebesar apapun, begitu dia sombong, di belakang dia mempengaruhi siapa? Wah, dia sukses, di mana-mana dia bikin gereja. Ini dari kamu, dari setan. Wah, saudara, serem sekali. Dan ini, setan ini, wah saudara, begitu halus. Raja seperti Daud tahu Taurat, tahu bermazmur, menciptakan mazmur, dan dia tahu bagaimana berdoa pada Tuhan. Tetap jatuh. Kenapa jatuh? Jatuh karena iblis masuk dalam hidup dia. Bagaimana iblis masuk dalam hidup dia? Berkat Tuhan, keberhasilan-keberhasilan itu akhirnya menjadi tumpukan di mana iblis dengan mudah menghancurkan Daud. Saudara, dosa yang paling besar Daud adalah sombong di hadapan Tuhan, menghitung tentaranya. Saudara, itu kekejian bagi Tuhan. Wah, saudara, ini betul-betul bayangkan Daud bisa jatuh dalam dosa seperti itu. Bukan hanya berzina, bukan hanya membunuh orang, dia menjadikan dirinya adalah pusat dan dia menjadikan dirinya sebagai mengganti Allah. Wah, saudara, ini cara iblis yang luar biasa. Jadi keberhasilan kita, kekayaan kita, kenyamanan kita, saudara, semua itu kita harus hati-hati. Kenapa? Karena disitulah kita gampang terpeleset. Gampang kita akan jatuh. Tuhan Yesus dicobai dengan seluruh kemewahan yang ada. Kedudukan yang ada. Kedudukan, kekuasaan. Ayo, kamu tak kasih kuasain. Kamu tak kasih semua kelancaran. Kamu tak kasih. Oh, saudara, disitulah iblis mau menjatuhkan anak manusia dan kita semuanya. Ya. Jadi dia memberikan firman Tuhan. Jadi modusnya apa? Dia memakai semua yang kelihatan baik, benar, saleh, rohani. Dia putar semua balik dan menjebak kita dan menjerat kita, kemudian mendakwa kita dan kita nggak bisa apa-apa. Ya, iblis itu mendakwa kita dan termasuk Tuhan Yesus didakwa semua.
Berapa kali Tuhan didakwa oleh orang-orang di sekelilingnya, ahli Taurat, orang Farisi, wah itu semua mendakwa dia dan terus mendakwa dia. Bukan hanya iblis waktu mencobai dia, tapi jalan hidupnya dia, mereka menghadapi apa semuanya. Saudara, mereka menghadapi satu cerita bagaimana Tuhan Yesus dicobai setiap hari, setiap saat, dan terus diserang oleh iblis, didakwa dan dilawan habis-habisan. Anti Christ, anti God, anti Allah, anti Kristus. Tuhan Yesus mengatakan pada kita, mereka membenci kamu, bukan membenci kamu, karena mereka membenci aku. Dunia membenci aku sehingga kamu dibenci. Ya, jadi ini jelas sekali. Kita tahu. Jadi Lucifer, setan itu betul-betul adalah pribadi dan punya kuasa yang luar biasa dan bisa berkomunikasi dengan seluruh bahasa manusia dan cara manusia bergaul, dia menguasai semuanya. Dan dia bisa menciptakan idola-idola, dan dia bisa menciptakan acara-acara, dia bisa menciptakan BTS, dia bisa menciptakan Blackpink, dia bisa menciptakan Elvis Presley, dia bisa menciptakan grup-grup rock yang sangat memukau, dia bisa menciptakan orang seperti Alan Parker yang begitu hebat dengan VJ-nya, dengan seluruh musiknya mempengaruhi orang dan menghipnotis orang semuanya, dan ribuan jutaan orang mendengarkan itu bisa terhipnotis. Dan itu Lucifer, itu kerjaan Lucifer, membawa orang-orang itu menjadi idola-idola dan tanda petik dielu-elukan. Saudara, kita jujur, kalau kita sama dengan penyanyi yang hebat sekali, terus kemudian punya karunia yang luar biasa, kita ingin meniru dia, mulai dari nyanyinya, bagaimana nyanyinya, terus kemudian bagaimana wajahnya, bentuknya, rambutnya, terus kemudian pakaiannya, kita ingin seperti itu semua. Dan itu adalah tanda petik. Siapa menciptakan? Apakah Tuhan menciptakan di luar dirinya supaya diidolakan? No. Tuhan tidak pernah menciptakan yang bisa menggantikan dia. Yang menciptakan menggantikan dia adalah semua dari iblis. Saudara, ini sangat mengerikan sekali. Semua yang menciptakan semua itu idola-idola, termasuk bukan hanya dalam kesenian, musik, dan juga bukan, termasuk di dalam keuangan, termasuk di dalam semua pekerjaanmu. Saudara, itu semua berbahaya sekali. Ya, singa mengaum di sekeliling kita, siap menerkam kita. Di sini. Ya, oke. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa Lucifer adalah kerub yang menjaga hadirat Allah yang tertinggi, dan dia bintang fajar yang memuja Tuhan, dan dia punya kuasa dan pengaruh sangat besar dan diberi kuasa oleh Tuhan menguasai seluruh malaikat. Saudara, jadi Lucifer ini adalah kepala, the chief of angels. Jadi kepala seluruh malaikat, termasuk di dalamnya Mikael, Rafael, ya, Rafael, Mikael, Gabriel itu di bawah Lucifer. Pada waktu dia diciptakan Tuhan menguasai semua, itu semua di bawah dia, semuanya di bawah kekuasaan dia. Dan waktu dia jatuh dan Tuhan memberikan kuasanya kepada Mikael dan Gabriel untuk apa? Mikael untuk melawan setan, dan dia diberi kuasa Tuhan dan mengalahkan setan, mengalahkan Lucifer. Dan sangat mudah Tuhan memberikan kuasa itu karena dia tidak terbatas. Dan kemudian dihancurkanlah Lucifer, dibuang ke bumi ini. Dan ini asal-usul daripada Lucifer dan seluruh pekerjaannya. Ya, kita bersyukur hari ini kita belajar baik-baik, dan di dalam kitab Wahyu ini kita belajar hal yang sangat penting sekali. Ya, oke, kita tutup dengan Wahyu pasal 20. Wahyu pasal 20 ayat yang kedua. Ya, minggu depan kita lanjutkan lagi dengan dunia roh jahat. Ya, dan kita akan melihat beberapa pengaruh lebih detail. Ya. Wahyu 20 ayat yang pertama dan kedua. Kerajaan 1000 tahun. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua, yaitu iblis dan setan. Iblis dan setan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Sebelum berakhir masa 1000 tahun itu, kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Nah, saudara, ini tafsirannya banyak orang, oh iblis sekarang berkeliaran setelah Tuhan Yesus itu sampai akhir zaman iblis menguasai dunia. Bukan, saudara. Itu dilepaskan hanya untuk penghakiman terakhir. Dan dia dibelenggu. Sekarang ini iblis itu dalam belenggu luar biasa, sedangkan konco-konconya itu masih berkeliaran, karena yang dibelenggu adalah iblis setannya oleh Tuhan. Jadi pemimpinnya dikalahkan,
kayu salib dan semua kekuasaannya dipredel oleh Tuhan, dan Tuhan masih mengizinkan kuasa-kuasa yang ada kerajaan kegelapan. Sampai nanti Tuhan bukakan dan rantai dibuka untuk apa? Bukan untuk menguasai dunia lagi dan menjadi raja dunia, bukan. Untuk dihakimi dan dibuang dalam neraka. Dikatakan di sini. Dan memeteraikannya di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Sedikit, hanya sekejap itu sedikit dibuka dan kemudian diserahkan dan dilemparkan. Nah, tafsirannya banyak orang-orang gereja-gereja yang tidak mengerti Alkitab dan juga tidak belajar dengan baik, itu ditafsirkan dari sejak Tuhan Yesus sampai sekarang, wah iblis berkuasa. Nggak ada yang berkuasa Tuhan. Semua kerajaan semua di dalam kuasa Tuhan. Dikatakan jelas sekali, kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya dan kemudian dimasukkan dalam hukuman, dalam lautan neraka itu ya, lautan api. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Nah ini siapa ini? Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, para martir, dan kita semua ada di sana, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahinya dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi masa 1000 tahun ini adalah kita diberi kuasa sebagai imamat rajani. Gereja Tuhan diberi kuasa, setiap orang Kristen adalah rajani, imamat, dan kita semua menyuarakan suara kenabian dan imamat rajani, dan kita menjadi orang-orang penuh dengan kuasa, tanda petik, raja-raja yang di bawah raja, di atas segala raja. Jadi katakan ini bersama sebagai raja dengan Kristus dalam masa 1000 tahun. Dan kita akan menghakimi malaikat-malaikat. Wah, luar biasa. Ya, kita bersyukur hari ini dengan penjelasan yang ada ya. Mari kita berdoa. Kalau ada pertanyaan, sudah bisa tanyakan. Kalau saya belum bisa menjawab, nanti minggu depan saya akan carikan jawabannya. Ya, mari kita berdoa kepada Tuhan, dan kita bersyukur karena hari ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan.